Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan, dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala, dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya malah kita digigitnya.
Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak, toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesalah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali nggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah nggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, "Jadidis safinah fa innal bahra amir, wa khuziz zad fa inna safara ba'id." Perbarui selalu kapalmu, rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amir, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya jaga baik-baik hatimu, pelihara iman dan keyakinanmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuziz zad fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100.000 tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat. Satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita.
Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzakh, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa? Tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihi ar-rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala, sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat nanti malam giliran pengajian saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim. Saudara sudah mendapat pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa, sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar nggak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan, dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan, karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti.
Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya nih, cepet. Bisakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala nggak kelihatan, dosa juga nggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah. Tapi nama kita ingin hidup terus. Dikenang orang 100, 1000, bahkan 1.000.000 tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah. Tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman, mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi. Tidak karena ingin dipuji orang. Tidak karena mengharap tanda jasa. Tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali, sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar. Seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, sistemling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala.
Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita. Kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar. Apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan la saghair ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini, tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena bagaimanapun juga dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk
dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa. Dedengkotnya dosa itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi. Jadi di safinah fa innal bahra amin. Jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal. Karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan. Kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu. Andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya. Jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah. Hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq. Membunuh orang tanpa alasan yang benar.
Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasar uang 100-200 perak saja nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa, seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pantas kalau Nabi menyatakan apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 30-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsa. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja. Karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua,
Kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras, di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, nggak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Nggak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong. Tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya nggak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja, morfin nggak dapat, akhirnya kaleng cas diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Iya biarin, jam 11 sampai jam 2. Matanya melotot, jam 3 dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri. Termasuk dalam kategori zina ini, yang merupakan cabang-cabangnya, liwat, homoseks, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan. Dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri. Karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa pokoknya kan saya sanggup untuk kawin, lalu kawin tanpa dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati', adapun kalau dia belum mampu, fa alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk
memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i tepat itu. Kata beliau, "Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh in sala taba wa illam yajri lam yasif." Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, nggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau nggak punya kegiatan, nggak kreatif, kerjanya cuma delohom, ayam-ayam, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang, ya ngapa? Anu. Kebangetan nggak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ribah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homoseks terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya, meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka, tapi dari kacamata agama ini jelas merupakan penyimpangan, dan penyimpangan merupakan suatu dosa terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon. Kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat, homoseks sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut. Laki dengan laki. Lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar. Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qadzful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu tentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah. Kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat, kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian,
menuduh orang lain berbuat zina, sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-'aqu bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak. Dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan, dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yaumaz zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua, maju. Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo, istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo, Tuhan gedek banget itu. Coba ya, kalau itu paling sibuk nyuruh penumpang naik, tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonnya nggak kemana-mana, diem aja di situ, cuma orang aja disuruh naik. Dan saudara, kerja bakti, orang turun ke comberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian, memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah nggak malu lagi, udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat. Cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah. Bersihkan hatimu dengan air ikhlas.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik nggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif, karena yang berbuat baik orang yang dia keselin dia nggak seneng. Tetapi karena yang berbuat jahat orang yang dia senengin dibenerin juga. Itu nggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan. Lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain, lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar. Tapi orang yang mengkorup harta anak yatim, dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim. Karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklu riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali ya masih kita maklumi. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang. Riba masih dimakannya. Karena ini cara cari duit paling enak. Duit utuh, tambahnya terus masuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj. Waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah, dililit ular. Diseret-seret itu hancur perutnya. Dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi. Dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencetik leher orang. Orang sedang kesulitan, kelihatannya sih baik, menolong. Tapi di belakang menolong itu nyekek.
Di belakang nolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya peri kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari nggak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan. Apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Nah, bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat. Daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri. Dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran. Alat vitalnya dipotong. Itu berita-berita koran. Itu pun dosa besar. Nah kan badan saya sendiri. Ya badanmu sendiri. Tapi yang ciptakan Allah. Yang berikan Allah. Kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah nggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Suatu hari ketika baginda Rasul masuk ke dalam masjid, didapatinya seorang sahabat tengah khusyuk bertafakur di dalam masjid. Sahabat itu bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Dihampiri beliau oleh baginda Rasul, kemudian ditanya, "Hai Abi Dzar, begitu khusyuk dan tafakur engkau di dalam masjid, gerangan apa permohonanmu kepada Allah di tempat yang suci ini?" Abi Dzar menjawab, "Maafkan saya ya Rasul. Saya dari tadi di masjid di sini ini bukan berdoa. Lalu wirid juga tidak. I'tikaf ya setengah i'tikaf. Habis kenapa kamu di sini?" "Saya menghindar orang ya Rasul." "Menghindar orang kenapa?" "Terlalu banyak datang orang ke rumah saya nagih utang. Saya jadi bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya pikir tempat yang netral, yang kira-kira orang nggak datang nagih, ya ke masjid di sini. Maka saya lalu ngetem di sini. Model ke masjid bukannya wirid, zikir, takut diuber-uber utang." Baginda Rasul senyum, lalu beliau berkata, "Hai Abi Dzar, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan Allah akan bebaskan hatimu dari perasaan dililit hutang." Bukan dibebasin hutangnya, dibebasin dari perasaan dililit oleh hutang. Sebab kalau ada doa yang kalau dibaca hutang jadi lunas ya enak. Jadi ini jangan keliru saudara-saudara. Kalau diamalkan hati bebas dari perasaan dililit oleh hutang. Mau ya Rasul? Lalu diajarkanlah doa itu, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang kalau diajarkan satu doa lalu tidak mengukur diri antara doa itu dengan pribadi kita. Padahal syarat di antara kabulnya doa sejak dari adab berdoa sudah diajarkan. Berdoa itu yang baik, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua belah tangan dengan khusyuk dan tawadhu, dengan serius dan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi menyatakan, ana inda zanni abdi bi, aku sih kata Allah bagaimana sangka hambaku kepadaku saja. Kalau dia sangka baik, aku baik. Kalau dia sangka tidak baik, aku juga tidak baik. Bagaimana sangka hambaku? Jadi kalau kita berdoa sementara hati kita dalam batin ngomong, jangan-jangan doa gua nggak diterima nih. Enggak. Kenapa? Hatinya sudah begitu. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, di antara yang terpenting menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi. Jadi kalau kita kerja gajinya 1 bulan 1.000, ya wajarlah berdoa minta rezeki 1.500. Wajar namanya. Yang 1.000 sudah ada modal kerja kita, yang 500 kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, begitu juga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Abi Dzar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia untuk menjauhi penyakit rohani. Doa ini mengajarkan 8 macam penyakit rohani yang menjadi dinding antara kita dengan Allah. Dan penyakit rohani ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit rohani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Nah, maaf. Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani. Di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya, Mas, sampean kenapa masuk neraka? Anu Pak, saya di dunia dulu korengan. Itu korengan, liver, ginjal, darah tinggi, jantung, paru-paru basah, bengek, ampem. Penyakit-penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka penyakit rohani. Apa namanya? Sombong, hasud, dengki, ujub, ria, merasa diri lebih hebat dari yang lain, tidak ikhlas. Itu penyakit-penyakit rohani. Maka di dalam doa yang diajarkan kepada Abi Dzar dan hakikatnya diajarkan kepada kita semua, Nabi menjelaskan 8 penyakit rohani. Saya sampaikan ini pada pertemuan kali ini karena sekarang penyakit rohani jarang mendapat perhatian. Sedangkan penyakit jasmani, anak kita pilek dikit pun sudah berangkat kita ke dokter spesialis anak. Kita pusing sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter. Tapi rohani kita menjerit, batin kita menangis. Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, a'udzubika minal ham. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? Bahwa sebelum bekerja harus menimbang, itu perlu. Tapi kalau cuma tiap hari menimbang, kapan memutuskan? Orang sudah kemana-mana, kita masih main timbangan. Maka orang yang ragu-ragu hakikatnya orang yang sudah mengubur sebelah kakinya sebelum berangkat. Ya. Iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik nggak usah berbuat. Keliru. Salah karena berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat.
Saudara salah tapi berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran salah lebih baik daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca Quran. Gua nggak pernah salah dong baca Quran. Bacanya kapan? Nggak pernah. Ya paham tuh. Oh nggak pernah baca kapan mau salah? Saudara hadirin yang saya muliakan, dan orang sering bilang kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita harapkan tidak akan gagal. Gagal besok masih ada hari lusa. Bagaimanapun usaha, kemauan adalah processing. Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Processing untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari dikeletak, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari pondasi pertama. Cita-cita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele, tapi sudah merupakan pondasi ke arah yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat, seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat proses simsalabim, abracadabra. Lalu yang kita mau terwujud di depan kita, alangkah mudahnya. Dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman. Dan pengalaman, kata orang Kulon, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau adik kita jalan di tempat licin, jatuh, besok dia lewat situ lagi, gak usah dipesan juga dia pasti hati-hati. Kenapa? Pengalaman. Kemarin gue lihat sini jatuh, sekarang harus hati-hati. Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngotot. Khawatir banget, sebelum juga jatuh, ngomel melulu gitu. Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati. Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama 2 kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi, sekarang lewat di situ lagi jatuh lagi, emang goblok dah. Bisa jatuh 2 kali di tempat yang sama kan namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia temui. Jadi saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi makin tinggi, jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton, boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek. Istilah Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Namanya juga orang nonton, soknya kan kayak lebih pintar dari yang main. Wajar orang nonton bola ngomel melulu. Itu Maradona tolol. Maradona ditololin. Ajak sederajat, goblok, ajak digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan, gempor dia nggak bisa nembak. Namanya penonton, dan wajar saja penonton juga kalau nggak surat nggak rame tuh lapangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, maka keraguan-raguan akan jadi penyakit yang menghalangi orang pada saat dia harusnya sudah berbuat, dia malah berpangku tangan. Akhirnya dia akan jadi orang yang ketinggalan kereta. Sementara hidup tidak berjalan mundur ke belakang dan tidak juga berhenti. Tidak ada kata berhenti atau kata mundur dalam hidup. Berhenti kita diinjak orang, mundur kita hancur. Hidup ini seperti cerita tentaranya Tariq bin Ziyad ketika menyeberang ke daratan Spanyol di selat Jabal Tariq. Sejarah menyebutnya Gibraltar ya. Itu bahasa Spanyol, lidah Spanyol dengan lidah Arab. Kita Jabal Tariq, dia Gibraltar.
Kita Ibnu Rusdi, dia Averroes. Saudara-saudara, ketika pasukan sudah menyeberang ke daratan, seluruh kapal-kapal ini dibakar oleh Tariq bin Ziyad. Beliau sadar menghadapi tentara yang jumlahnya lebih banyak dari tentaranya sendiri. Maka seluruh kapal dibakar. Lalu beliau pidato di depan tentaranya. Ayuhan nas, ainal mafar, al-bahru min waraikum, wal adu amamakum. Saudara-saudara, sekarang mau lari kemana? Kita tidak punya pilihan lain. Di belakang laut, di depan musuh. Mau pulang, kapal sudah saya bakar semua. Ini termasuk menghilangkan keraguan bala tentaranya. Mundur, kecebur, mati. Maju menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak, resikonya juga mati. Namun mati maju, mati syahid. Mati mundur, kecebur, mati konyol. Pilih. Ya tentu tidak ada pilihan lain. Menghilangkan keraguan di kalangan tentaranya. Juga menghadapi kehidupan ini. Menimbang adalah perlu, tapi berbuat lebih perlu lagi. Jangan takut salah, karena salah berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah, karena tidak pernah berbuat. Kesalahan pada akhirnya akan mendidik kita untuk tidak salah lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua, al-hazan. Penyakit duka cita. Manusia itu egonya terlalu besar. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangi, atau menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena egonya. Bapaknya meninggal, dia sedih. Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya, tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi, akunya. Perkara bapaknya mati sih, memang semua yang hidup mesti mati. Tapi dia nggak punya bapak, itu yang lebih dia sedih. Akunya ini. Egonya manusia itu. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia menangis. Bukan karena suaminya yang mati, tapi karena dirinya tidak bersuami. Dirinya yang lebih banyak dia tangisi. Egonya itu yang lebih banyak bicara. Oleh karena itu agama mengajarkan, kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja. Sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta, besok jadi yang paling kamu benci. Tapi bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja. Sebab boleh jadi yang hari ini paling kamu benci, besok akan kamu paling cintai. Saudara-saudara kaum muslimin, maka cintailah harta, cintailah kedudukan, cintailah harta benda, cintailah anak dan istri sekedarnya saja. Sehingga tidak berurat dan berakar. Sebab kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini, nanti ketika datang saat berpisah, kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita seakan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala kadarnya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja, bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tangis, ada duka, ada suka, itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja saudara-saudara, duka cita yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kaya, sedih, takut miskin. Itu kan tidak beralasan. Kita punya jabatan, takut merosot, takut pensiun. Dengar mau ada mutasi, gerusak-gerusuk. Kan itu yang tidak beralasan. Duka cita semacam itu tidak beralasan. Karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dia miliki. Kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti.
Satu contoh. Kalau di depan saudara saya sodorkan 2 gelas, yang satu isinya jamu, yang satu sirup. Kira-kira saudara minum jamu apa sirup? Jamu apa sirup? Orang yang berpikir panjang saya yakin pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang waktu minum. Tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, semangat hidup tumbuh. Ini orang Islam, orang yang berpikir jauh ke depan. Ke depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia. Dia mikir kubur, alam kubur. Dia mikir akhirat. Maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa, jamu. Pahit. Memang enak banget puas. Setengah mati. Sembahyang, jamu. Pahit. Sedekah, jamu. Pahit. Sekarang. Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein AC. Padahal cuman goceng sedekahnya. Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. Dia nggak mikirin alam kubur, dia nggak mikir akhirat, yang dia pikirin cuma dunia aja. Kenapa gue mesti minum jamu pahit? Sirup nih, manis. Dia minum sirup. Manis memang waktu minum. Tapi besok, bibir mancung, bengkak, sariawan itu. Saudara-saudara, sholat, sirup, tidak sholat, sirup, manis. Orang-orang puasa dia tidak puasa, sirup manis. Bakhil, pelit, sirup manis. Apain sedekah? Ya tumpuk aja tuh harta dah, jangan disedekahin. Sirup manis memang. Besok dia pulang ke alam kubur, baru terasa bibirnya pada bengkak. Baru timbul, gua nyesel banget minum sirup kemarin. Jadi saya katakan kuncinya adalah iman. Berangkat dari surah Ali Imran ayat 139. Allah berpesan, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Kamu tidak perlu gundah gulana. Kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati. Kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada. Karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. 2. Penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara, al-ajzu. Penyakit lemah. Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit batin. Bukan lemah lembut, lemah. Lemah apa? Nah, segala lemah. Lemah ekonomi. Agama mengajarkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Apalagi lemah pendidikan, dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka, lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, imannya lemah. Tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak gadisnya diusik orang, marahnya 7 lapis langit. Kalau keluarganya diusik orang, bukan main. Ngundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba ngusik. Tapi agamanya dihina orang. Agamanya diinjak-injak orang. Sedikit pun dia tidak punya rasa cemburu. Sedikit pun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikubur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini. Orang marah kalau hartanya diusik. Orang marah kalau anak istrinya diusik. Orang marah kalau temannya diganggu. Tapi giliran agamanya diganggu, agamanya diusik, agamanya dihina. Tenang saja, Bah.
Tidak ada itu gairah, tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, lemah iman semacam ini yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir, tentaranya mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir, termasuk 3 orang ofisir setingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini. Terhadap tahanan-tahanan Islam ini, raja kafir musyawarah sama para menterinya, terutama Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri, kata raja kafir, bagaimana? Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apain? Ya terserah Tuan Raja, kita bunuh saja supaya habis urusan. Ya terserah Tuan Raja, tapi saya pikir-pikir soal bunuh sih gampang. Cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja supaya ikut ke dalam agama kita, meninggalkan Islam agamanya, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya. Itu namanya kita sudah berprinsip senjata makan tuan. Nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri. Pikir aja, betul juga Perdana Menteri. Iya, bujuk saja mereka. Caranya bagaimana? Adili saja di pengadilan secara terbuka, supaya jatuh mentalnya, dia mau keluar dari Islam, ikut ke dalam agama kita. Baik, diadili secara terbuka. Yang adilin langsung raja kafir, dihadiri oleh banyak tentara-tentara kafir. Yang mula-mula diadilin 3 orang komandan ini. Ofisir pertama maju ke depan. Maju, komandan pertama. Ofisir, saya Tuan Raja. Kamu tahu siapa kamu sekarang? Saya tahu, saya tahanan. Iya, kalau tahanan bisa diatur kan? Bisa diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu. Kalau kamu mau ofisir, pindah agama saya, nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi, gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup, kendaraan cukup. Pindah saja ofisir. Tuan Raja, bagaimana? Apa Tuan kira selama ini saya berjuang karena mencari kedudukan, mencari harta, mencari tanda jasa? Tidak Tuan Raja. Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya tidak akan tergiur dengan tawaran Tuan Raja. Kamu gila ya? Ya. Kamu berani dari kemarin. Ofisir, kalau kamu tetap dengan pendirian kamu, kamu akan saya bunuh. Silahkan Tuan Raja. Lebih baik nyawa terpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Gila ini. Biarin. Bunuh. Datang Al-Fujur, dipancung kepalanya, putus lehernya dengan badannya pisah. Jatuh kepala itu ngegelinting ke bawah, mutar kepala itu kayak orang tua sambil ngaji baca Quran. Tinggal kepalanya saja, bisa dengan badan masih sempat ngaji. Sampai raja kafir bingung, minggir, ini ada kepala ngaji. Ayatnya yang dia baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Engkau gugur sebagai syahid, tidak tergiur oleh bujukan harta, tahta dan kedudukan. Niatmu ikhlas karena Allah, kembalilah menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku.
Di penghujung ayat, matanya tertutup dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah, gugur sebagai syahid. Raja kafir geleng kepala, dasar santri gila. Sudah mau mati masih ngaji. Opsir yang kedua, komandan kedua yang jadi tahanan ini. Kata raja, opsir kedua, saya Tuan Raja. Kamu sudah lihat temanmu, opsir pertama tadi? Sudah Tuan Raja. Mati kan? Mati. Kamu mau mati? Atau mau ikut saya? Keluar dari agamamu Islam dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup. Bagaimana? Sudah Tuan Raja. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu bagaimana? Saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan Tuan Raja. Saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari di sorga, disambut oleh para malaikat dengan ramah tamah, menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan keriduan. Oh Tuan Raja, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya. Kata Raja, ini gilaan lagi dari yang tadi. Yang tadi masih bisa diajak berunding. Ini sudah minta dipotong. Ayo, Algojo, potong. Dipotong lagi oleh Algojo. Putus lagi, berpisah kepala dengan badannya. Jatuh ke bawah, masih muter kepalanya kayak orang tawaf, ngaji lagi. Ayatnya yang dia baca, wujuhu yawma izin nadhirah, wujuhu yawma izin nadhirah, ila rabbiha nazirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang, matanya terpejam dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini. Nah, kata Raja, sekarang komandan opsir yang ketiga, panggil. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah dengar nasib dua orang temanmu? Sudah Tuan Raja. Mati? Mati. Kamu bagaimana? Saya mau hidup Tuan Raja. Jadi kamu mau ikut saya? Mau Tuan Raja, saya mau. Mau meninggalkan Islam sebagai agamamu? Mau Tuan Raja. Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz? Iya Tuan Raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati mendingan hidup Tuan Raja. Daripada nggak punya apa-apa, kan mendingan punya apa-apa. Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama Perdana Menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi. Baik Tuan Raja. Akhirnya Raja musyawarah. Perdana Menteri, saya Tuan Raja. Ini opsir ketiga baik ini, mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia? Itu sih urusan Tuan soal angkat mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh Tuan Raja. Aneh bagaimana? Ini opsir ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya. Mau mengkhianati saudaranya sendiri, saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan, hanya karena ditawari oleh kedudukan mau dia khianati. Orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri Tuan Raja, apalagi bangsa lain. Sekarang ini dia sopan sama kita karena kepengen selamat. Nanti kalau ada kesempatan, bukan kita yang ditikam dari belakang, senjata makan Tuan. Jadi menurut kamu bagaimana Perdana Menteri? Menurut saya opsir ketiga ini komandan bejat. Masa orang bejat jadi pejabat, rusak rakyat. Malah orang dua yang mati itu orang bagus, punya prinsip, punya pendirian, nyawa taruhannya iman tidak goyah. Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Orang punya pendirian, ya hidupin tuh gimana udah kadung mati. Tidak bisa. Jadi yang ketiga ini gimana? Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja Tuan Raja. Ngapain miara orang bahaya? Bunuh saja. Bunuh. Iyalah kalau begitu bunuh saja. Betul juga kamu. Bidang dibuka kembali. Opsir ketiga, gimana Tuan Raja? Saya diangkat jadi apa? Kamu nggak diangkat.
Nggak diangkat bagaimana? Kamu ofisir bejat. Kok bejat? Iya. Agamamu saja kamu mau tinggalkan. Saudaramu sebangsa setanah air mau kamu khianati. Apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu. Kalau ada kesempatan kami akan kamu tikam dari belakang. Jadi saya gimana? Kamu dibunuh. Bunuh. Tuan Raja. Bunuh. Iyalah, bunuh. Tapi saya mau Islam lagi Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi kalau dibunuh juga. Iyalah bunuh, tapi saya tak Islam lagi. Terserah mau Islam mau tidak, pokoknya bunuh. Iya, saya mau Islam lagi. Cepat. Iya. Lalu mengucap 2 kalimat syahadat, mau Islam lagi. Macet lidah. Ayo cepat. Iya Pak. Asyhadu Enggak bisa mengucap syahadat. Ayo cepat. Iya Pak. Asyhadu enggak bisa. Sampai goloknya al-fujuk keburu sampai ke lehernya. Putus leher itu, pisah kepala dengan badan. Jatuh kepalanya ke bawah. Dia bekas orang Islam, masih bisa ngaji juga, cuman ayat yang dibacanya lain sama yang dibaca 2 temannya tadi. Ayat yang dia baca begini, afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka, bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'la'i kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam dan dikala itu ajal datang merenggut nyawa, dia mendapat su'ul khatimah, matinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan, kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah, malah yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah itu tadi. Disinilah mabda'nya, berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Baik. Penyakit rohani yang ketiga, wa a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penyakit malas. Malas adalah penyakit batin. Santai perlu, refreshing perlu. Tapi kalau tiap hari santai, apakah kita akan jadi generasi santai? Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja gelenggam, delohom, ayam-ayam tanpa ada uzur darurat, yang hanya menunggu keajaiban yang turun dari langit, menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk delohom, ayam-ayam, gelenggam, menikmati apa yang ada tanpa berpikir meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malas berusaha, malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita. Makin tinggi nilai iman, makin berat bisikan kemalasan itu. Namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan pula bulan depan, tapi barangkali tahun depan, 5-10 tahun yang akan datang, untuk masa depan yang lebih depan di alam kubur, di alam akhirat. Akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup. Dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang bermalas, berpangku-pangku tangan, menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha. Allah suka kepada orang yang bekerja keras, karena seluruh rasul bekerja keras, seluruh para nabi bekerja keras. Saudara-saudara,
hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja, yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai. Tapi istana dalam wujud kenyataan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan. Yang kelima, wa a'udzubika minal jubn. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu juga bisa berupa sifat. Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan menumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. Kalau beraninya lebih subur, dia akan jadi pemberani. Masalahnya sekarang kapan kita harus berani, kapan kita mesti takut, kan itu saja. Bahwa semua orang punya sifat berani, sebagaimana semua orang punya sifat takut, itu real. Tapi kapan kita harus berani, kapan kita harus takut? Agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashaddu khasyah. Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang, maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang, mereka yang menebarkan maksiat punya keberanian. Mereka yang bergelimang di lumpur dosa punya keberanian. Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut? Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum-minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodong. Mereka berani korupsi, memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah? Kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita. Tapi penjara Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti? Oleh sebab itu terutama generasi muda, bangkitlah. Tegakkan yang ma'ruf, hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu. Dengan cara yang bijaksana tentunya. Tidak dengan cara yang frontal. Tapi yang saya maksud, kalau mereka yang berdiri di kubu kemunkaran punya keberanian. Kenapa? Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita takut, memang takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, sifat penakut ini menjadi handicap, menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan. Iya, Islam sih Islam, Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat, anak saya makan apa, Pak? Islam sih Islam, Pak. Tapi ini risikonya, Pak. Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan, sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang yang konsekuen dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dibuang bara terlepas. Konsekuen megang Islam, risikonya berat. Melepaskan dan masa bodoh terhadap Islam bertentangan dengan batin. Dikala itu, beruntunglah orang-orang yang teguh dan kuat memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia,
mendarat di Spanyol, memasuki Selat Jabal Tariq, pada gilirannya mewarnai hampir 2/3 belahan bumi, menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Berani, berani, dan berani karena benar. Jadi yang saya anjurkan itu bukan berani babi. Tahu berani babi? Mau nyeruduk aja. Berani yang tanpa perhitungan itu berani babi namanya. Nyeruduk aja. Ya kalau kelempengan yang diseruduk tahu empuk. Tapi kalau yang diseruduk mesin giling kan bongkar kepala. Jadi bukan berani yang tanpa perhitungan, berani yang dengan taktik dan strategi. Sebab keberanian tanpa perhitungan akan menyebabkan kita menjadi orang yang ngawur. Dalam istilah sosial dinamakan trial and error, spekulasi namanya. Dan itu harus pulang kepada diri kita. Keberanian tidak bisa dipompakan, keberanian tidak bisa dicangkokkan, harus bermuara dari kita. Contoh saja, ketika Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur, Quraisy kafir yang ngejar sampai di situ. Kalau mereka nengok ke bawah, Nabi akan kelihatan. Abu Bakar sedikit grogi. Nabi tampil dengan mantap. La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu tidak usah takut. Kamu tidak usah khawatir. Allah bersama kita. Keberanian timbul. Karena yakin ini jalan Allah. Yakin Allah pasti akan bela. Ya, keberanian itu nggak bisa dicangkokin. Nggak bisa cuma teriak, saudara-saudara, jangan takut, Allah bersama kita. Mulutnya. Tapi kalau hatinya juga perang. Apa iya? Itu sudah tertarung di kaki sendiri. Jadi memang harus ada variasinya. Ibarat pepatah, tukang joget yang baik ngerti irama gendang. Kalau kita terlalu keras, gampang dipatahin orang. Kalau kita terlalu lemah, diinjek terus. Mestinya tahu kapan mesti keras, tahu kapan mesti lemah lembut. Sudahlah hadirin yang saya muliakan. Baiklah ya, itu penyakit yang kelima. Penyakit yang keenam, wa a'udzubika minal bukhl. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bukhl. Pelit bin kikir alias medit. Ini penyakit rohani. Kenapa sih orang bisa kikir? Karena dia tidak sadar. Pokoknya duit saya ya keringat saya. Dia tidak sadar bahwa itu amanah. Dia tidak sadar bahwa dia kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi keran yang menyampaikan rezeki kepada orang lain. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Orang bakti yang nggak punya pikiran begitu. Yang ada yang di kantong saya, keringat saya, sama orang lain kagak ada urusan. Kalau dia sadar rezeki saya cuma lewat tangan, rezeki dia cuma lewat tangan saya. Dia berfungsi sebagai keran, rasa bakhil itu tidak perlu ada. Yang kedua, orang bisa bakhil karena jama'a mala wa addada. Suka ngumpul-ngumpulin harta lalu ngitung-ngitung. Ngitung. Orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang melulu. Kebangetan ngitung melulu. Aduh, 10.000. Kalau 15.000 aja enak aturnya. Dapat 15.000, tanggung dikit lagi. Kalau 20 aja cukup dah nih. Yang nggak pernah cukup sesungguhnya. Jama'a malan wa addada. Kalau sudah kesina, dia akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Dia akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengekalkan dia. Ya, mengekalkan kebahagiaannya, ya mengekalkan keluarganya, ya mengekalkan umurnya, ya mengekalkan kehidupannya sampai kepada tahapan keliru. Kalau sudah begitu, berat pisah sama harta. Duitnya 100.000, hilang 1.000. Yang hilang doang tuh yang dia pikirin. Yang masih ada yang 99.000 dia nggak ingat. Waduh, mati gua. Ngapa? Duit 1.000 hilang, mati. Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Hilang itu yang 99, yang 1.000 yang dia ingat. Hilang 1.000, mati gua dah. Mati gitu. Kalau datang orang gantiin, lo jangan sedih dah nih, digantiin 1.000, bikin kenceng nangis nih. Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis? Coba yang tadi nggak hilang jadi 2.000 kan. Ingat yang tadi hilang. Kapan syukurnya kalau sudah jama'a malan wa addada? Prosesnya akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Memang
harta itu bisa mengekalkan kita. Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah. Itu harta yang mengekalkan kebahagiaan. Kita berikan dia kepada yatim piatu. Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum. Kita berikan dia membangun puskesmas. Kita berikan dia membangun masjid, pondok-pondok pesantren, memakmurkan majelis-majelis taklim. Itu harta yang mengekalkan kita. Adapun yang kita belikan, ya belikan pakaian pangkatnya toko. Bagus benar. Sekarang 4-5 tahun yang akan datang lari ke dapur. Bukan dibersihin, ngebersihin. Makanan yang paling enaknya waktu di tenggorokan. Sudah masuk ke dalam perut, sudah gak ada bedanya singkong dan sate. Malah besok pagi keluar bauan sate daripada singkong. Bedanya makanan cuma di kerongkongan saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi kalau sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah, kenapa harus bakhil? Bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita, kenapa harus mengelak? Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan. Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang tidak bisa membalas, tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Masyiral muslimin, apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita. Maksud saya ibu bapak kita. Oh, itu balasannya paling kontan. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada bapak. Ada rezeki sedikit, belikan makanan yang disenangi orang tua kita. Pak, ibu, alhamdulillah ada rezeki. Ini makanan kesukaan bapak, ibu. Menurut kita sederhana, sepele. Allah akan balas, dan itu paling kontan lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ibu bapak, yatim piatu terutama juga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, sekali lagi tidak ada orang jadi kaya karena dia kikir, pelit. Kenapa sih tuh orang jadi miliuner? Oh, dia dari muda pelit banget. Tidak ada. Dan tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah. Kata Nabi, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim bisa menambah panjang umur dan menyelamatkan orang dari mati secara su'ul khatimah. Panjang umur bisa artinya jumlahnya tambah, bisa berarti walaupun orangnya sudah mati, namanya tetap hidup dikenang orang kebaikannya. Itu pun panjang umur namanya. Namanya tidak hancur, walaupun jasadnya hancur masuk ke dalam tanah dimakan oleh cacing tanah. Namanya akan hidup terus, bahkan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Bakhil, pelit adalah penyakit batin. Dokternya agama dan kemauan diri merubahnya dengan sadar bahwa karunia adalah amanah. Ini penyakit bakhil nggak bisa ke rumah sakit, ke rumah dokter medis. Dokter, saya punya penyakit pelit, bagaimana ngobatinya? Suntik. Tidak bisa. Suntiknya adalah agama, saudara-saudara. Yang ketujuh, wa min ghalabatid dain, nah inti doa. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. Bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa. Tapi kalau gali terus nggak pernah nutup, ini mau kejeblos namanya. Ngutang lalu nggak bayar-bayar, namanya gali lubang, nggak pernah nutupin. Bahkan Nabi pesan, alaikum biddain, fa innahu hamun billail wa dani'un bin nahar. Kalau bisa kamu nggak usah ngutang. Kenapa? Utang itu siangnya bikin kita takut ketemu orang, malamnya bikin kita susah tidur. Coba dah kalau nggak bisa ngutang, berabe, malam nggak bisa tidur, siang takut ketemu orang. Jangan kepergok nih, belum ada duit buat bayar. Di jalan ke sono, takut ketemu. Jangan kemari, takut ketemu. Akhirnya nggak kemana-mana, ngumprak di rumah. Tetapi adat hidup, saudara-saudara, apalagi kita yang ekonomi menengah ke bawah, biasa. Adat hidup itu tutup lubang, gali lubang, saling menerima, saling memberi. Tapi yang diajarkan oleh agama, oke, gali lubang silakan, asal bisa nutupin. Kalau tiap hari gali lubang dulu, kan kejeblos akhirnya. Oleh karena itu, apalagi hutang ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Itu di akhirat nanti ya, taubatnya lebih sulit. Kalau saudara dosa kepada Allah, taubatnya cuma 3 syaratnya. Nyesel, berjanji tidak akan ngulangi, meninggalkan perbuatan jahat.
Tapi kalau menyangkut hak manusia, syarat taubatnya 4. Saudara mencuri sendal, syarat taubatnya nyesel, berjanji tidak akan mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan mencuri, lalu yang keempat sendal orang pulangin. Atau minta maaf dan minta ridho dari yang bersangkutan. Sebab ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Nggak bisa saudara nyolong sendal, taubat langsung kepada Allah, taubat Tuhan, nggak lagi-lagi nyolong sendal. Tapi sendal orang dibekap terus. Ya belum. Nah, termasuk masalah hutang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi silahkan gali lubang, asal ada kemungkinan untuk nutup. Dan pada saat kesempatan untuk nutup datang, tutup dulu supaya besok bila bisa gali lagi. Dan kita kadang-kadang kalau ngutang begitu datang rezeki aja giliran mau bayar, rasanya kan berat. Masih ada keperluan lain. Datang yang lagi anu aja dah bang, tar. Datang lagi sok. Datang lagi tar. Datang lagi sok. Kalau tar sok saja, nembak terus, ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, penyakit batin, waqah rijal. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah, jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain, hidup disetir orang lain. Badan merdeka tapi jiwa budak. Badan merdeka tapi mental budak. Kita hidup jadi robot. Kemana saja yang nyetel arahkan ke situ kita berangkat. Hidup tanpa prinsip. Rijal, hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain. Alangkah tidak nikmatnya. Kehilangan kepribadian, tidak punya sikap mandiri. Itu pun penyakit rohani. Karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita. Kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain. Kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur. Pribadi kita, sepanjang kita masih hidup di bawah bayang-bayang orang lain, sepanjang itu kita tidak akan pernah punya kepribadian. Dan bila kita tidak punya kepribadian, maka orang tidak akan pernah mencatat kita dalam kehidupan ini. Nah, inilah pertemuan kita yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.